Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, tuan-tuan, hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada malam ini dapat kita meneruskan pembahasan tafsir Al-Quran. Masih surat Al-Anfal juzuk yang ke-9. Malam ini mulai ayat 26, muka surat 180. Muka surat 180 mulai ayat 26 sampai ayat 33 insyaallah. Boleh jumpa tengok dalam handphone masing-masing ataupun Al-Quran. Untuk mendapatkan keberkatan, mari kita sama-sama baca dulu ya. Surat Al-Anfal ayat 26 ya, muka surat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Wadhkuru id antum qalilum mustad'afuna fil ard takhafuna ayyatakhatafakumun nasu fa'awakum wa aydiyakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wa idh yamkuru bika alladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin.
Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna misla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas samai aw wi'tina bi'adzabin alim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa antum fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Oke, kita perhatikan terjemahannya. Wa dan udhkuru, ingatlah kalian, id ketika antum kalian, qalilun sedikit, jumlahnya sedikit, hanya berpuluh saja, mustad'afuna, orang-orang yang lemah, sudah jumlahnya sedikit, lemah pula, lemah daripada kekuatan dan kekayaan. Fil ardi, di bumi. Takhafuna, kalian takut. Ayatakhotofakum, untuk menyambar kalian ataupun menculik kalian, menguasai kalian, annasu, manusia-manusia. Fa'awakum, maka dia, yaitu Allah, memberikan tempat kepada kalian, memberi tempat hijrah ke Madinah. Wa ayyadakum, dan dia kuatkan kalian, binasrihi, dengan pertolongannya. Wa razaqakum, dan dia beri rizki kepada kalian, min, dari thayyibatin, yang baik-baik, la'allakum, agar kalian tashkuruna, bersyukur. Dan ingatlah ketika kamu, wahai Muhammad dan kaum muhajirin, masih berjumlah sedikit, lagi pula tertindas di bumi Makkah, dan kamu takut orang-orang Makkah yang kafir akan menculik kamu, maka dia memberi kamu tempat menetap, yaitu di Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rizki yang baik agar kamu bersyukur. Teman-teman sekalian, ini kalau kita merujuk ayat ini turun, ada sebabnya atau asbabun nuzul. Diriwayatkan daripada At-Tabari, daripada Qatadah, bahwasanya ayat ini turun sebagai peringatan kepada kaum muslimin, ya, ketika mana? Ketika dia masih lemah, juga hina, dan berada di bawah bayangan kedua kekuatan besar ketika itu, yaitu kekuatan Persia dan Rum. Allah memuliakan mereka dengan turunnya Islam, kemudian diperluasnya wilayah mereka, dan dianugerahkan kepada mereka banyak nikmat. Tujuannya agar sentiasa bersyukur. Jadi Allah mengingatkan
Wahai orang-orang yang beriman, akan nikmat Allah ketika kalian berada di Makkah awal Islam. Saat itu jumlah kalian masih sedikit, ya, dari mulai Nabi, istrinya, Abu Bakar, Sayyidina Ali yang masuk Islam. Bukan hanya sedikit saja, dalam keadaan lemah. Orang yang banyak masuk Islam itu di kalangan orang miskin dan hamba sahaya. Sedangkan yang memusuhi ketika itu orang-orang kuat. Kuat dari segi ekonomi, kuat dari segi politik, Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Sehingga yang mustad'afin itu dah lemah, disiksa pula. Ya. Ada yang ditawan seperti Bilal. Mustad'afina fil ardi. Kamu lemah di bumi Makkah. Dan takhafuna ayat takhatafakum. Dan kamu pula takut. Takut diculik oleh orang-orang kafir. Tapi Allah tidak membiarkan demikian. Fa'awakum ay wa ayyadakum binasrihi. Allah memberi tempat kepada kalian. Susah ketika di Mekah nak mengembangkan Islam, apalagi nak menjalankan syariat Islam. Diberi tempat hijrah ke Madinah. Maka dikuatkan lagi. Ada kaum Ansor dan Muhajirin, ditolong oleh Ansor. Binasrihi wa razaqakum minat thayyibat, katanya. Jadi menguatkan kalian dengan pertolongan Allah. Dengan ketika perang Badar, pertolongan Allah datang 1000 malaikat dan memberikan harta kepada kalian. Razaqakum minat thayyibat, yaitu rampasan perang. Kemenangan perang Badar, membunuh 70 orang musuh, menawan 70 orang dan mengambil harta rampasan perang. Ya, semakin berjumlah, bertambah jumlahnya, bertambah kekuatannya, ditolong oleh Allah, diberikan kemenangan, diberi rizki, ya, mulai berkembang Islam di Madinah. Tujuannya la'alakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Ayat yang kedua ini peringatan bagi semua orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunu, la janganlah takhunu, kalian mengkhianati. Ya, jangan khianat. Ya. Allah wa rasula, dan rasulnya. Jangan mengkhianati Allah dan mengkhianati rasulnya. Wa takhunu, dan kalian mengkhianati amanatikum, amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian. Jama' amanatikum, ya, amanat, banyak amanat, kepercayaan kepada kalian. Wa antum, padahal kalian ataupun sedangkan kalian ta'lamuna, mengetahui hakikat amanah itu perlu ditunaikan. Jadi ayat ini, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kamu, sedangkan kamu mengetahui. Ya, dan Tuhan sekalian, di sini ada amanah antara hamba dengan Allah. Amanah kita sebagai hamba wajib beribadah, menunaikan taat kepada syariahnya. Amanah kepada Rasul, mengikuti syariatnya, mengikuti sunnahnya.
Wa takhunu amanatikum, ada amanah di antara manusia dengan manusia. Nah, ini banyak. Nah, tadi manusia dengan manusia. Nah, kita sebagai suami amanah, istri sebagai amanah, sebagai ayah amanah, sebagai ketua kampung amanah satu kampung, ketua daerah amanah satu daerah. Semakin tinggi kedudukan, semakin luas dan besar amanah. Jadi di sini la takhunu, takhunu itu jangan khianat. Khianat artinya mengurangi. Nah, boleh ada makna mengurangi. Jadi apalagi mengurangi dah tak boleh, apalagi tidak menunaikan. Nah, khianat amanah. Sedangkan contohlah umpamanya seorang dipercayai, tolong sampaikan nih duit jumlahnya 900.000 umpamanya, ya maklum, ya diberi amanah untuk disampaikan kepada, kalau dia umpamanya ketua daerah untuk satu daerah atau kota kampung untuk satu kampung. Jadi dari 1.000 tadi sampaikanlah 950 umpamanya. Itu dah khianat. Ya, walaupun hanya tak sampai semua. Yang 1.000 tadi hanya 950. Nah, jadi kurang. Nah, khianat tadi. Khana yakhunu khianatan. Ya, khianat. Tadi Ustaz dibaca dalam surat An-Nisa ayat 58 dalam rakaat pertama. Ya. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Nah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Nah. Kemudian amanatikum, ya. Amanah ini artinya berdekatan dengan aman, iman. Orang yang beriman kena amanah, insya Allah akan aman. Kalau orang beriman tapi tidak amanah, tidak akan aman. Sama ada amanah kepada Allah, kepada Rasulnya, amanah sesama manusia. Jadi di sini, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya dengan meninggalkan perintah-perintahnya dan mengerjakan apa yang Dia larang. Janganlah kalian mensia-siakan apa yang Allah percayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui bahwa kepercayaan itu adalah wajib ditunaikan. Jadi tuan-tuan kalian semuanya mempunyai amanah. Amanah pada diri sendiri, amanah kepada keluarga, minimal di situ. Kalau harta diberi amanah harta, amanah, tambah lagi. Semakin tinggi, besar pangkat, semakin besar dan luas amanah. Di dalam ayat lain Allah pernah menawarkan awal-awal lagi amanah ini kepada langit. Wahai langit, maukah terima amanah hidup nih? Ditawarkan kepada bumi yang luas terbentang. Bumi pun tak mampu menolak. Ditawarkan kepada gunung yang tinggi menjulang, gunung pun menolaknya. Langit yang tinggi, yang kuat, bumi yang luas, gunung yang kokoh pun tidak mau menerima amanah ini. Wahamalal insan, akhirnya diterimalah oleh manusia amanah ini. Walaupun manusia ini lemah, zaluman jahula katanya dalam Al-Quran. Dia selalu menzalimi dan jahil.
Jadi tuan-tuan sekalian, yang mau selamat, jadi tak perlulah menerima amanah. Boleh menolak amanah sebagaimana makhluk yang lain. Sebab amanah ini adalah amanah pengabdian, bukan sebagai singgasana kemegahan. Tapi kadang-kadang manusia yang kata-kata zalim jahil tadi berebut amanah. Padahal amanah itu diperhitungkan sampai ke di hari kiamat. Terutama dari satu zaman ke zaman, satu masa ke satu masa, manusia berlomba untuk mendapatkan amanah. Tidak diperhitungkan mampukah tidak. Sudah diberi amanah kadang-kadang khianat. Sedangkan khianat itu tanda orang munafik. Nih banyak ya dalam kejadian ketika nak pilihan raya berebut nak mendapatkan amanah. Dah dipilih orang rakyat, mewakili rakyat, tahu-tahu loncat. Hijrah katanya. Loncat. Jadi tak tanya rakyat. Jadi dalam ayat ini secara harfiah khianat bermakna curang, culas, tidak jujur. Itu menurut istilah pula khianat adalah sikap mental ataupun perilaku yang tidak jujur, baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, maupun terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Khianat mempunyai pengertian yang hampir sama dengan kata nifak. Khianat artinya munafik, padahal kan ciri orang munafik itu diantaranya apabila diberi amanah khianat. Bedanya khianat mempunyai konotasi curang terhadap janji dan amanat, sedangkan nifak berkonotasi pada ajaran agama secara umum. Khianat terhadap diri sendiri adalah sikap mentaati atau perilaku tidak jujur terhadap diri sendiri dan dengan melanggar aturan agama yang telah ditentukan. Pengertian khianat terhadap orang lain adalah sikap mental ataupun perbuatan curang yang dilakukan terhadap orang ataupun kelompok lain. Akibatnya seseorang boleh kehilangan kepercayaan. Khianat terhadap Allah ialah meninggalkan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya. Selain sebagai dosa, khianat dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Di antaranya pertama menghancurkan sendi-sendi kemasyarakatan, hilang kepercayaan. Yang kedua menimbulkan permusuhan antara pengkhianat dan orang yang dikhianati. Manusia akan permusuhan. Yang ketiga menimbulkan sikap saling mencurigai. Jadi sifat buruk dalam masyarakat itu akan timbul karena pengkhianatan. Jadi kesan buruk daripada pengkhianatan sangat buruk, sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi ketika perang Uhud, di mana Ubay bin Ka'ab dia mengkhianati Rasulullah ketika keluar dari negeri Madinah nak berperang, menyokong umat Islam bergabung dengan pasukan Islam. Tapi setelah berhadapan dengan musuh seramai 300 orang, dia kembali
ya, meninggalkan Nabi, meninggalkan Allah dan Rasulnya. Ayat yang ketiga, tuan-tuan, wa'lamu, ketahuilah olehmu, ya, annama, bahwa hanyalah, amwalukum, harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, fitnatun, sebagai fitnah, sebagai cobaan, sebagai ujian. Wa anallaha, dan sesungguhnya Allah, indahu, di sisinya, ajrun, pahala, azimun, yang besar. Ini peringatan daripada Allah. Sedarilah, ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, sebagai ujian, nah, yang sesungguhnya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala ada pahala yang besar. Jadi tuan-tuan kalian, harta dan anak sebagai ujian. Fitnah itu kadang-kadang bahasa kita lain dengan bahasa Arab. Kalau kita dikatakan fitnah itu menceritakan keburukan orang lain ataupun memburukan orang lain. Sedangkan dalam fitnah dalam Al-Quran itu boleh dikatakan sebagai cobaan atau ujian. Jadi harta diuji oleh Allah dengan kekayaan. Banyak yang tidak lulus. Dari mana sudut memang mencari kekayaan, memang digalakan. Mencarinya dengan cara yang halal, walaupun ujian untuk mendapatkan yang haram mungkin lebih mudah. Begitu juga anak keturunan sebagai cobaan. Dalam ayat lain, harta dan anak sebagai perhiasan. Perhiasan, sesuatu yang membahagiakan, membanggakan. Jadi dalam ayat ini, dalam ayat 28, dan ketahuilah wahai orang-orang yang beriman bahwa harta dan anak-anak yang dianugerahkan kepada kalian adalah cobaan dan ujian Allah kepada hamba-hambanya, supaya dia mengetahui apakah mereka bersyukur dan taat ataupun lalai. Diuji dengan harta, kadang-kadang semakin bersyukur ada, semakin bertambah hartanya semakin bersyukur, sebab sedar itu adalah ujian Allah. Dicarinya yang halal, digunakannya dengan cara yang baik. Bertambahnya ilmu, juga bertambahnya anak. Berhati-hati di dalam menjalankannya, sebagaimana yang sentiasa hamba yang sentiasa bersyukur, yaitu dalam Al-Quran sebutkan Nabi Sulaiman. Tuan-tuan, Nabi Sulaiman diberi kuasa, dia sebagai raja dan sebagai rasul. Raja pula kuasanya menguasai manusia, menguasai jin, menguasai burung-burung ataupun binatang, paham berkomunikasi dengan binatang. Jin yang walaupun biasa menipu, tapi kepada Nabi Sulaiman tunduk. Tunduk. Kalau nak mutiara tu suruh jin saja. Nak buat bangunan tu suruh jin buat, sebab dia besar dan kuat. Sehingga Nabi Sulaiman ketika mendirikan Masjidil Aqsa, mengangkat dan mendirikan tiangnya yang besar, tinggi, panjang itu oleh jin. Kalau tuan-tuan pergilah ke Masjidil Aqsa, saya 2-3 tahun yang lepas orang pergi,
ya, turun ke tingkat yang atas itu tingkat 4, bawah lagi tingkat 3, bawah lagi tingkat 2, bawah lagi atas. Ada tiang besar dari tingkat bawah itu sampai ke atas. Saya pikir kalaulah manusia yang buat, macam mana? Barangkali dengan kekuatan jin itu. Ya. Kejayaan Nabi Sulaiman dari segi pengetahuannya luas, kuasanya pun tinggi, ya. Kekayaannya pun banyak. Dia yang paling banyak bersyukur. Hada min fadli rabbi, katanya. Ini adalah kurniaan dari Tuhanku. Untuk menguji aku. Adakah aku termasuk orang yang syukur atau orang yang kufur? Dia beluani an ashkur au akfur. Itu Nabi Sulaiman. Teman-teman sekalian, manusia yang paling kaya sekarang nih ya, di dunia hari ini namanya Bill Gates. Bill Gates. Ya, dia pakar komputer, Apple komputer kalau tak salah. Bill Gates. Macam mana tak kaya? Masuk Gates saja bayar bill. Paling kaya dunia. Saya mendengar terakhir komennya. Dia orang kaya. Orang-orang kafir selalu ketika kurban nih, waktu kurban, selalu menuduh katanya orang Islam nih pengganas. Banyak binatang, lembu, kerbau, kambing, unta disembelihnya. Ya. Misalnya ganas kata. Dia memberi jawaban dengan cukup yang cantik. Jangan menyalahkan kepada orang Islam menyembelih binatang, karena itu adalah pengabdian kepada Tuhannya. Tengok falsafahnya katanya. Ya, mereka sembelih binatang untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Berapa ribu, ratus ribu, juta orang miskin diberi makan dengan penyembelihan binatang itu. Tetapi tengok katanya orang kafir, lebih banyak binatang-binatang yang disembelih oleh mereka. Ayamnya, daging lembunya, lebih banyak lagi. Tapi mereka menyembelih semata-mata untuk memberi makan kepada orang kaya. Dan dijualnya untuk mencari kekayaan katanya. Mana lebih mulia? Menyembelih binatang untuk memberi makan kepada orang miskin, ataupun menyembelih binatang untuk dijual dengan McDonald-nya, dengan KFC-nya, dan macam-macam untuk menambah kekayaan untuk orang kaya. Mana tuan-tuan kalian? Ayat yang keempat, tuan-tuan, masih lagi orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini kita termasuk kita. In tattaku, jika kamu bertakwa Allah kepada Allah, takut kepada Allah, lakukan perintahnya, tinggalkan amanahnya, syukuri nikmatnya, yaj'al lakum furqana. Yaj'al, dia akan menjadikan lakum, bagi kamu sekalian, furqana, furqan, hidayah yang boleh memisahkan, boleh mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, furqan. Ya. Wa yukaffir ankum, dan dia menghapuskan kesalahan kalian, sayyiatikum. Wa yukaffir ankum sayyiatikum. Ya. Dia akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa kalian. Wallahu, dan Allah, dzu fadlin, dzu yang mempunyai al-fadli, kurniaan, al-azim, yang besar. Perhatikan ayat 29 di sini. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah. Takwa sedalam hati, keyakinan dalam hati, bertakwa kepada Allah.
niscaya Allah akan memberikan. Akan memberikan. Pertama apa? Furqan. Kemampuan untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dan kemampuan untuk mengikuti yang hak dan meninggalkan yang batil. Kadang-kadang ada orang tahu yang hak tapi tak mau buat. Ada orang yang tahu tentang yang batil, yang haram tapi dibuat juga. Ini furqan. Allah akan berikan kekuatan begitu. Bahkan bagi orang yang sembahyang tahajud, tuan-tuan, ada doa nih. Doanya kemampuan untuk Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang hak di sisimu, hak juga pada di sisiku, pada pemikiranku, dan beri kemampuan untuk mengikuti yang hak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, beri kemampuan untuk mengikuti yang hak. Wa arinal batila batilan, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil itu tetap batil. Di sisimu batil, di sisi kami pun nampak batil. Warzuqna ijtinabah,